Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar IPS untuk kelas 7 dengan materi Dinamika Kependudukan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa menurut catatan WPDS 2015. Jumlah tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Apakah kalian pernah mendengar apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, serta keragaman etnik dan budaya Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data kependudukan dunia pada tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar bisa jadi ibarat pisau bermata dua, yaitu bisa jadi keuntungan Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah, dan bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Adanya ketidakmerataan persebaran penduduk menyebabkan suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang tinggi ataupun rendah. Kepadatan penduduk di suatu wilayah yang begitu tinggi dibandingkan wilayah lainnya dipengaruhi oleh faktor keadaan alam dan sosial ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, lahan pertanian yang subur dan teknologi pertanian yang sangat mendukung. Yang kedua, memiliki pusat pemerintahan. Yang ketiga, memiliki pusat kegiatan perekonomian. Yang keempat, memiliki kelengkapan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, fasilitasnya lebih memadai seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, kesenian, dan rekreasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, yaitu seks ratio, kelompok wanita usia subur, jumlah angkatan kerja, dan angka beban ketergantungan. Selanjutnya, komposisi berdasarkan pendidikan. Gambaran tentang komposisi penduduk berdasarkan pendidikan di Indonesia dapat dilihat di tabel ini. Tabel komposisi pendidikan penduduk Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berpendidikan SD atau MI sederajat. Penduduk yang berpendidikan sarjana masih sangat kecil. Mengapa demikian? Kecilnya presentasi penduduk Indonesia yang berpendidikan sarjana terjadi karena kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah, sehingga tidak mampu menjangkau biaya pendidikan yang tinggi. Lulusan SD, SMP, dan SMA lebih memilih bekerja untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya, komposisi berdasarkan agama. Gambaran tentang pemeluk agama di Indonesia dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel tersebut, agama yang dianut oleh penduduk Indonesia terdiri atas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Selanjutnya adalah komposisi berdasarkan bidang usaha. Gambaran tentang bidang usaha yang digeluti oleh penduduk Indonesia dapat dilihat pada tabel. Pada tabel tampak bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja pada sektor pertanian, kemudian pertambangan, industri, listrik, konstruksi, perdagangan, transportasi, lembaga keuangan,
jasa kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu komposisi penduduk berdasarkan wilayah geografis desa dan kota. Secara umum, perbandingan ciri-ciri masyarakat desa dan kota menurut Sujono Sukanto 2002 dapat dilihat pada tabel. Tabel tersebut menunjukkan bahwa antara masyarakat desa dan kota memiliki perbedaan dalam berbagai aspek. Perbedaan-perbedaan inilah yang turut mempengaruhi komposisi penduduk desa dan kota. Jika dilihat dari sisi jumlahnya, perbandingan atau komposisi penduduk desa dan kota di Indonesia hampir berimbang. Selanjutnya yang keempat yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Dan untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya yang kelima yaitu keragaman etnik dan budaya Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan banyak keragaman sosial dan kebudayaannya. Keragaman ini dapat dilihat dari keragaman religi, keragaman bahasa, keragaman suku bangsa, rumah adat, pakaian adat dan senjata tradisional, serta kesenian. Berikut ini adalah gambar contoh rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan kesenian yang ada di Indonesia. Demikianlah untuk materi kali ini. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya di pertemuan yang akan datang adalah kondisi alam Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.